Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, malam hari ini Engkau mengadakan suatu perkara yang luar biasa atas setiap kami. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap kami. We welcome You in this place, Holy Spirit God. We welcome You, Abba Father. Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan sementara kami menyembah-Mu. Biarlah hadirat Tuhan yang saja yang dinyatakan Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami yang hadir malam hari ini mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan semakin mengasihi Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus, tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Adonai, I worship You. Adonai, I worship You. Adonai, I worship You, Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Mari bersama katakan. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus, tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Angkat tanganmu, katakan, Adonai, I worship You. Adonai, I worship You. Adonai, I worship You, Yeshua HaMashiach. Baruch Ata, Baruch Ata Adonai, Baruch Ata Adonai, Baruch Ata Adonai, Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Father in heaven, we welcome You in this place, God. Nyatakan kuasa-Mu malam hari ini, Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau malam hari ini, Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan malam hari ini Tuhan. Mari angkat suara bersama-sama di hadapan Tuhan. Adonai, I worship You, God. Adonai, I worship You. Adonai, I worship You.
worship you, Yeshua HaMashiach. Baruch kata Adonai, Baruch kata Adonai, Baruch kata Adonai, Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you, God. Adonai, I worship you. Yes, we worship you, God. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you, Yeshua HaMashiach. Baruch kata Adonai, Baruch kata Adonai, Baruch kata Adonai, Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Mari sembah Dia, sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia. Oh Yesus, kami sembah. Mari masing-masing angkat suaramu, sembah Dia. Hira la bara la 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 bara la bara sarata kara la bara takara la bara sarata kara la bara. Hira la bara takara la bara la bara la bara la bara. Yesus. We worship you. Masing-masing angkat suaramu, sembah Tuhan. Hira la marasada takara la marasada takara la ma. Hara la bara la bara la bara la bara la marasada takara la bara la. Hira la marasada takara la marasada takara la bara la. Hira la ba 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 ba. Hira la bara takara la bara 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 la. Kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan. Ora la marata kara la marasa rata kara la marata kara. Hira la marata kara la marata kara la. Ora la marata kara la marasa rata kara la marasa. Huria la kara la marasa rata kara la. Hira la kara la marasa rata kara. Hura la kara la marasa rata kara la 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 la. We worship you. Engkau melihat kedalaman hati kami yang paling dalam Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Engkau yang menguji setiap hati orang. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Saat kami duduk, saat kami berjalan, saat kami berbaring, Yesus,
Tidak ada yang dapat kami persembahkan selain hati kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami persembahkan selain hidup kami menjadi persembahan yang harum, yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Sebab Engkau sudah memiliki segalanya. Malam hari ini Kau memanggil setiap kami, Tuhan, untuk menyembah-Mu. Please come, Jesus. Please touch. Sentuh setiap hati kami. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Dirasakan di sini, kami dipenuhi Roh-Mu, kuasa-Mu melawat kami. Kemuliaan-Nya dirasakan di sini. Kami dipenuhi Roh-Mu, kuasa-Mu melawat kami. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, dinyatakan sekarang. Angkat suara bersama, katakan Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Sekali lagi katakan Yahweh, Rafa. Angkat suaramu, katakan Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. suara bersama katakan, kemuliaan-Nya dinyatakan di sini. Kami dipenuhi Roh-Mu, kuasa-Mu melawat kami. Kemuliaan-Nya dirasakan di sini. Kami dipenuhi Roh-Mu. Mari kita bangkit bersama-sama. Kuasa-Mu melawat kami. Angkat suara bersama-sama, katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dirasakan sekarang. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh,
Carilah dia, dia ditemukan. Pergilah dia, dia akan menyatakan. Pujilah dia, dia melawan kita. Carilah dia, dia akan ditemukan. Panggillah dia, dia akan menyatakan. Pujilah dia, dia akan melawat kita. Sekali Yahweh, kuasa-Mu kan nyata. Jireh, dia penebus kita. Rafa, dialah penyembuhku, belenggu dipatahkan. Yahweh, kuasa-Mu kan nyata. Jireh, dia penebus kita. Rafa, dialah penyembuhku, belenggu dipatahkan. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Angkat suara bersama-sama, panggil dia, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Perkatakan dengan iman, katakan carilah dia. Carilah dia, dia akan ditemukan. Panggillah dia, dia akan menyatakan. Pujilah dia, dia akan melawat kita. Carilah dia, dia akan ditemukan. Panggillah dia, dia akan menyatakan. Pujilah dia, dia akan melawat kita. Yahweh, kuasa-Mu kan nyata. Jireh, dia penebus kita. Rafa, dialah penyembuhku, belenggu dipatahkan. Yahweh, kuasa-Mu kan nyata. Jireh, dia penebus kita. Rafa, dialah penyembuhku, belenggu dipatahkan. Yahweh, kuasa-Mu kan nyata. Jireh, dia penebus kita. Rafa, dialah penyembuhku, belenggu dipatahkan. Yahweh, kuasa-Mu kan nyata. Dengan iman katakan, dia penebus kita. Rafa, dia penyembuhku, belenggu dipatahkan. Yahweh, kuasa-Mu kan nyata. Jireh, dia penebus kita. Rafa, dialah penyembuhku, belenggu dipatahkan. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, come on, Adonai, dinyatakan sekarang. We welcome you, Holy Spirit God. Yahweh, come on. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Come on, come on, come on. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Angkat suara bersama sekali lagi katakan, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Musik menyembah Tuhan, angkat tangan bersama.
Tuhan. Malam ini milik-Mu. Kami rindu menyembah-Mu dengan segenap hati. Angkat suara sekali lagi bersama, katakan Yahweh. Lebih lagi katakan Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Angkat tangan bersama-sama, katakan Yahweh. Come on. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Lebih lagi, come on. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Mari kita berdoa bersama-sama dalam bahasa Adonai, Hiralama rasa dinyatakan sekarang. Hiralama rasa karalama rasa rasa Huralata karalama rasa rasa karalama Huralata karalama rasa Yekeralama rasa Huralata karalama Huralata karalama rasa Huralata karalama Yekeralama rasa Huralata karalama Hiralama rasa Lebih lagi Jesus, Jesus, we worship you, God. Jesus, Jesus, we worship you. Adakan breakthrough. Yes. Angkat suara sekali lagi bersama-sama, katakan Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Sekali lagi bersama, katakan Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, dinyatakan sekarang. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang.
Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja di bumi akan kemuliaan-Mu, untuk memberitakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, Engkau melayakkan kami untuk kami boleh berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan anak domba Allah, di hadapan tata-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Firman-Mu berkata, siapakah yang boleh berdiri di atas gunung Tuhan? Dia murni hatinya, yang suci hatinya, yang tidak menyerahkan tangannya kepada penipu. Demikianlah dia boleh memandang Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, Engkau sudah melayakkan kami. Angkat tanganmu saudara kata, church. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes you are holy. Holy are you Lord God. Is the Lamb, you are holy, holy. Are you Lord God? Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Masing-masing berurusan dengan Tuhan. Mari kita fokus lebih lagi akan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Worthy is the Lamb, you are holy. Biarkan musik dengan lembut menyanyikan lagu ini. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Tuhan Yesus berkata, hanya orang yang tulus hatinya yang akan memandang Tuhan. Malam hari ini, kalau ada yang tidak beres di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, bereskan dulu
sebelum kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus, Engkau mengenal kedalaman hati kami. Kalau seandainya malam hari ini benar-benar Engkau datang dengan kemuliaan-Mu, mungkin banyak di antara kami yang gak kuat dan meninggal. Tapi terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk hidup. Sebab Kau adalah Allah yang kudus. Dalam kekudusan tidak ada dosa. Malam hari ini kalau ada di hati kami dosa yang kami simpan, kami mohon ampun Tuhan. Kalau ada di pikiran kami masih mengandalkan kekuatan dan pikiran kami, egois kami yang bertahta di hidup kami, ampuni. Kami mau melemparkan mahkota kami seperti ke-24 tua-tua itu.
name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy is
wajah-Mu, maka Engkau akan memuaskan kami seperti pada burung rajauan. Tuhan, malam hari ini kami sepakat kami unity di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang kami perlukan. Yes. Yesus cukup buat kami. Terima kasih
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih Kau puaskan rasa haus dan lapar kami setiap kali kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau hidup, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau nyatakan banyak hal kepada kami dalam hidup ini, karena Engkaulah tempat perlindungan, pertolongan, tempat kami mengadu. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh mendengar isi hati-Mu, Tuhan bicara kepada setiap kami malam ini, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Malam ini kita mau Aquila deh share ya. Biar di sana aja duduknya dia. Shalom. Siapa yang merasakan kehadiran Tuhan malam ini? Ya, yang merasakan kekudusan Tuhan. Waktu kita nyembah tadi, hatiku berat ya, karena Tuhan ingetin aku satu hal di Yesaya 6 ayat 5. Ini waktu Yesaya pertama kali Tuhan panggil. Yesaya Tuhan bawa untuk masuk ke pelatarannya, langsung ke tahtanya. Dan yang Yesaya bilang adalah, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat 5. Waktu nyembah, hati berat rasanya. Kenapa? Karena di satu sisi kita memang sadar bahwa kita sudah dikuduskan, kita sudah diselamatkan. Tapi di satu sisi kita juga sadar bahwa siapa sih kita ada di pelataran Tuhan hari ini, bisa merasakan kebesaran Tuhan, kekudusan Tuhan. Dan aku waktu nyembah cuma bisa berkata, Tuhan terima kasih. Karena kalau bukan Tuhan yang mati untuk aku, hari ini aku nggak bisa menikmati ini. Kalau bukan Tuhan yang panggil aku, hari ini aku nggak bisa menikmati indahnya ada di hadirat Tuhan. Dan ketika tadi kita nyembah, aku dengar semuanya dengan hati, dengan penuh ucapan syukur, dengan segala beban yang kita bawa ke hadapan Tuhan hari ini. Luar biasa kan? Tuhan yang menerima, Tuhan yang mendengar, dan Tuhan yang mengangkat setiap beban kita. Dan akhirnya hari ini kita bisa merasakan bahwa kita tinggal dalam kekudusannya Tuhan. Satu ayat lagi yang Tuhan ngomong malam hari ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya.
yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Indah ya kalau kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita bisa merasakan kekudusan Tuhan. Nah, hari ini aku cuma mau ngomong, ada hal yang Tuhan taruh dalam hatiku, yaitu tentang gereja. Satu yang Tuhan udah panggil bahwa kita adalah gereja, kita adalah rumah Tuhan. Ketika kita merasakan kekudusan Tuhan, kita harus tahu bahwa panggilan kita itu justru juga untuk hidup kudus. Itu panggilan kita dan itu identitas kita. Ketika kita tadi merasakan, ya, dalam penyembahan, dalam setiap lagu yang kita nyanyikan, kita merasakan kekudusan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita menghidupi kekudusan itu? Panggilan kita sebagai gereja berat loh. Untuk Bapak Ibu yang hari ini datang di Faith Night, yang mengambil langkah lebih daripada orang-orang lain untuk hadir menyembah bersama-sama, ini tuh yang namanya bayar harga. Nggak semua orang ngelakuin ini. Kita lihat dari ibadah hari Minggu ada 2 ibadah. Sekarang tempat ini setengahnya aja nggak penuh. Berarti ada orang-orang yang dikhususkan untuk datang ke tempat ini. Orang-orang yang dikhususkan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah gereja, dan ketika kita semua datang membayar harga untuk ada di tempat ini malam hari ini, ingat panggilan kita bukan sekedar datang ke gereja. Dalam Efesus 1 ayat 22-23, panggilan kita lebih dalam dari itu. Ya, sekali lagi, identitas kita adalah gereja. Ini identitas kita, Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Kita harus sadar sebagai gereja, kita bawa kepenuhan Tuhan. Sekarang, kalau kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan waktu kita menyembah Tuhan tadi, apakah kita merasakan itu waktu kita lihat satu sama lain di sebelah kita? Apakah harus kita menikmati kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan waktu kita nyembah? Harusnya itu bisa dirasakan waktu kita bertatap-tatapan dengan orang di sebelah kita. Itu kekudusan Tuhan yang harusnya kita hidupi. Harusnya gereja menjadi tempat orang-orang kudus berkumpul. Kita dipanggil sebagai bangsa yang kudus loh. Kita lihat kontrasnya Yesaya sama Petrus ya. Di 1 Petrus 2 sama Yesaya 6 tadi. Yesaya bilang, aku ini najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Gitu. Tapi sekarang kita sudah diubahkan. Gereja adalah bangsa yang kudus, bukan yang najis bibir. Jadi kita dipanggil untuk menjadi kudus, hidup kudus. Ini adalah identitas kita sebagai gereja. Apakah kita menghidupi kepenuhan Allah hari ini? Ini satu hal yang Tuhan ingatkan ke aku secara pribadi sebelum aku share. Karena Pak Boas bilang ke aku untuk share malam hari ini, dan dia bilang, apa yang Tuhan taruh dalam hatiku? Yang aku dapat dalam hatiku cuma kerinduan seorang anak. Aku sebagai seorang anak, bukan anak dari Pak Boas, maksudnya anak dari gereja ini, gitu. Aku tumbuh melihat perkembangan gereja ini dari nol. Kerinduanku sebagai anak dari keluarga Allah di tempat ini adalah untuk melihat kita sama-sama hidup sebagai bangsa yang kudus. Kerinduanku adalah kita nggak cuma berhenti sampai di menyembah Allah yang kudus, tapi apakah Allah yang kudus itu ada dalam kita? Dan apakah kita membawa kekudusan Allah kemanapun kita pergi? Itu satu hal yang menjadi kerinduanku, gitu. Apalagi kita tahu sekarang visi gereja kita mau renovasi kan. Kita sudah renovasi, tinggal bulan depan mungkin kita sudah bisa pakai. Ruangan semakin lebar, semakin besar. Nah, bukan soal bangku, tetapi soal bagaimana kita sebagai terang di tengah-tengah kegelapan, apakah kita membawa terang itu? Apakah kita membawa kekudusan Tuhan sampai ke titik di mana, oh, orang lain datang melihat kita, aku merasakan kekudusan Tuhan yang berbeda dari apa yang aku pernah rasakan di dunia ini.
Gitu. Apakah kita membawa itu ke orang lain? Identitas kita cuma satu. Kita adalah kepenuhan Allah. Kita kepenuhan Kristus. Nah, apakah kita menghidupinya? Ada 3 jenis ya kepenuhan Kristus yang kita bisa hidupi sebagai gereja. Yang pertama, kita adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh, gereja harus saling membangun satu sama lain. Kita bisa baca di Efesus 1 ayat 22-23 tadi, di Efesus 4 ayat 11-16, di Kolose 2 ayat 1-5. Firman Tuhan banyak berkata tentang tubuh Kristus. Tubuh itu apa? Bersatu. Tubuh itu nggak pisah-pisah, tubuh itu nggak jalan sendiri-sendiri. Tangan nggak mungkin satu ke kanan, satu ke kiri, badannya robek. Nggak bisa. Gitu. Ketika kita mau makan, satu tangan harus ngambil, pakai sendok, pakai garpu harus rapiin. Gitu. Pakai garpu bukan nyomot makanan orang lain. Gitu. Jadi sebagai tubuh kita kerjasama. Kerjasama, apakah kita kerjasama? Gitu. Apakah kita hidup sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan kemauan Allah? Kita adalah tubuh Kristus, berarti kepala kita Kristus. Identitas kita sebegitu dalam loh. Kita ini kepenuhan Kristus. Sudah penuhkah kita? Gitu. Yang kedua, kita adalah bait Allah. Gereja adalah bait Allah. Di Efesus 2 ayat 19-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Siapa? Ya kalian, kita semua, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah bait Allah yang kudus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi kediaman Allah di dalam roh. Kita masing-masing adalah bangunan Allah. Kita adalah bait Allah. Nah, apakah hari ini kita merepresentasikan bait Allah? Apa sih yang harusnya orang lihat ketika mereka datang ke bait Allah? Cuma satu, kekudusan Tuhan. Enggak ada yang lain. Kekudusan dan kebesaran Tuhan, kemuliaannya harus nyata dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah merepresentasikan itu, ya bukan bait Allah. Maaf gitu. Bait Allah cuma bisa menunjukkan kekudusannya Tuhan. Kalau kita sama sekali nggak menunjukkan kekudusannya Tuhan, ya belajar. Ayo kita sama-sama belajar gitu. Yang ketiga, gereja adalah mempelai Kristus. Efesus 5 ayat 22-33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Jadi Yesus sudah menguduskan kita. Lewat apa? Lewat kematiannya. Gitu. Tapi ada bagian yang istri harus lakukan. Sama seperti kita belajar tentang 5 perempuan bijaksana, 5 perempuan bodoh. Ada bagiannya. Mereka harus mempersiapkan minyak itu. Gitu. Bagian kita pun ada. Memang kita nggak bisa menguduskan diri kita dengan perbuatan kita sendiri ya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi ada bagiannya adalah kita merespon tentang panggilan yang Tuhan sudah panggil kita hari ini. Jadi untuk kita belajar jadi gereja, simple. Baca kitab Efesus. Dari pasal pertama sampai pasal ke-6. Kitab Efesus cuma ngomong tentang gereja. Nggak perlu diartiin lain lagi. Kitab Efesus cuma ngomong tentang gereja. Baca dari pasal pertama sampai pasal ke-6. Kita masih tahu bahwa identitas kita berubah. Ketika Tuhan datang, Tuhan menyelamatkan, Tuhan mati, dan kita meresponi, harusnya kita sudah jadi manusia baru. Sesuai sama setiap lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Itu. Kekudusan Tuhan harusnya mengubahkan kita. Kita harus hidup dalam kekudusan. Hari ini pesan Tuhan menurutku cuma ini. Hiduplah sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Bukan cuma gereja Pak Boas. Gampang nyenengin pemimpin mah. Lakuin aja apa yang dia suka. Ya kan? Layani aja dia dengan harapan mungkin motivasi kita nggak tahu. Aku nggak tahu motivasi setiap bapak ibu. Bahkan Pak Boas juga nggak tahu motivasiku mungkin. Gitu. Apakah aku di sini untuk menyenangkan dia atau menyenangkan Tuhan? Intinya adalah kita harus hidup sebagai gerejanya Tuhan. Kita dipanggil sebagai bangsanya Tuhan yang kudus. Bukan bangsanya orang lain.
Tuhan cuma panggil kita simple. Ketika Tuhan panggil kita sebagai bangsa yang kudus, apakah kita menghidupinya? Itu. Memang Tuhan memilih pemimpin ya. Tuhan mengurapi pemimpinnya. Gitu. Tapi kita harus ingat, ketika kita melihat pemimpin kita, Tuhan memang hadir di sana, tapi memang manusia nggak selalu sempurna. Siapapun bisa salah. Mulai dari Pak Boas, mulai dari koordinator, mulai dari siapapun gitu. Semua bisa salah. Tapi kalau kita hidup sebagai gereja melihat bahwa gereja ini milik Tuhan, itu nggak masalah. Karena kita bergerak bukan karena Pak Boas biar lihat kita, gitu. Bukan karena Pak Felix biar lihat kita, tapi biar Tuhan yang lihat kita. Makanya dibilang, selidikilah hatiku Tuhan, ujilah aku. Kenapa? Biar Tuhan aja yang lihat ketulusan hatiku, motivasiku. Biar aku mau berjalan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Aku gak mau berjalan untuk menyenangkan orang lain, aku cuma mau fokus menyenangkan Tuhan. Lewat imanku, lewat perbuatanku, lewat setiap kata-kataku, lewat setiap tingkah laku, lewat hidup baruku di dalam Tuhan. Tuhan merindukan kesatuan dalam gereja. Kalau hari ini ada visi baru, kita mau renovasi, kita beneran mau jangkau jiwa-jiwa. Ayo kita satu hati sama-sama. Gereja ini mau bertumbuh. Nggak ada gereja yang mau mati kok. Gitu. Gereja mau bertumbuh. Buat apa? Buat kebesaran kerajaan Allah. Kita nggak fokus untuk memperbesar dinasti seorang Pak Boas, bukan. Kita nggak memperbesar kerajaan seseorang. Kita cuma memperbesar kerajaan Allah. Kita berjalan bersama-sama dengan hati yang tulus, yang sadar bahwa Allah bekerja dalam setiap keputusan yang seorang pemimpin ambil. Gitu. Ada 3 poin dari Efesus 4 sampai 5 ya, dari 2 pasal ini. Ini adalah hidup yang harus kita jalani sebagai gereja. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan mengurapi pemimpin. Ya, Tuhan mengurapi Pak Boas hari ini sebagai ibaratnya suami dari gereja lokal ini. Kalau Tuhan sudah pilih, keputusan yang Tuhan berikan untuk Pak Boas ambil hari ini, ya berarti kita sebagai gereja harus hormati. Mungkin kadang kita setuju, kadang kita nggak setuju, tapi kadang Tuhan memang sudah berikan haknya untuk Pak Boas sebagai pemimpin, sebagai suami dari gereja, menjalankan visi yang Tuhan beri. Yang kedua, Tuhan memberikan karunia. Hari ini Bapak Ibu yang datang ke sini bukan sebuah kebetulan. Tuhan udah berikan karunia-Nya khusus. Dalam gereja nggak ada satupun orang yang nggak punya karunia. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita sebagai anggota tubuh. Anggota tubuh selalu punya fungsi. Mau dari tangan sampai ke jari jempol kaki. Ada fungsi. Nggak ada jari jempol kaki, keseimbangan manusia hilang. Semua anggota tubuh punya fungsi. Jadi Bapak Ibu pasti punya karunia. Artinya apa? Bapak Ibu masih bisa melayani. Masih bisa mengasihi satu sama lain. Yang terakhir, masih bisa mengampuni. Gitu. Yang ketiga, seperti yang kita udah bahas dari tadi, Tuhan menguduskan umatnya. Ayo kita hidup sama-sama seperti orang-orang kudusnya Tuhan. Kenapa hari ini aku bawain ini? Karena aku ngerasa bahwa ketika kita sudah ambil keputusan untuk datang ke doa malam, datang ke Faith Night, kita punya ekspektasi loh. Namanya aja Faith Night, ya kan? Malam iman. Iman untuk apa? Untuk menerima fresh anointing and impartation and healing night. Kita mau menerima urapan baru, impartasi baru, kesembuhan yang baru malam ini. Kalau kita punya ekspektasi itu, kita datang ke tempat ini, harusnya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita layani. Dia lebih dari sekedar manusia biasa, dia Tuhan. Yesus yang datang, mati, naik ke surga, dan mengurapi kita dengan rohnya. Kita menjadi sama seperti dia. Kita disebut anak-anak Allah. Ya, memang kita bukan Tuhan gitu.
Tapi kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Kita hidup untuk menjadi orang-orang kudus. Dan hari ini Tuhan mau impartasikan sesuatu yang baru sama Bapak Ibu. Ada karunia baru. Aku percaya malam hari ini ada dari Bapak Ibu sekalian yang Tuhan berbicara secara pribadi langsung, bahwa mungkin ada hal yang harus dipersembahkan. Bukan artian uang, tapi ini bicara tentang karunia. Aku merasa bahwa Tuhan sedang memanggil. Tuhan sedang memanggil Bapak Ibu sekalian untuk datang dan mempersembahkan sesuatu di altarnya hari ini. Faith Night ini udah berjalan bertahun-tahun ya. Dari zaman aku kecil, dari itu bareng-bareng Randy, kita doa malam sampai subuh. Ya kan, habis subuh kita main bola lah, main apalah gitu. Faith Night ini udah lama gitu. Kita lihat kesetiaan ya hari ini masih berjalan. Tapi apakah sudah ada perubahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Gitu. Bukan untuk menghakimi, tapi ayo kita sama-sama belajar jadi gerejanya Tuhan. Yang hidup kudus, yang mau berubah, yang mau melayani, dan yang mau mengorbankan sesuatu di altarnya hari ini. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan buat umat-Mu yang datang malam hari ini. Tuhan, Engkau tahu setiap hati orang-orang yang malam hari ini Engkau jamah. Engkau datangi secara langsung Tuhan. Bapa, aku minta biar Roh-Mu berbicara kepada orang-orang yang Kau pilih malam hari ini. Tuhan, malam ini bukan sebuah kebetulan, tapi malam ini adalah malam di mana banyak orang menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan-Mu seutuhnya Tuhan. Bukan sekedar menjadi full-timer, tapi menjadi seseorang yang memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Untuk melayani-Mu, untuk melayani sesama, untuk menjadi kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Bapa, biar terang-Mu hari ini Tuhan menyinari hati mereka, memenuhi, menguduskan mereka. Dan Tuhan, kami berdoa biar Roh-Mu membawa mereka berjalan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Roh-Mu. Tuhan, aku berdoa biar malam hari ini ada hati-hati yang khusus, yang Tuhan khususkan bagi gereja ini, supaya Engkau bisa bekerja lebih lagi ya Bapa. Angkat Tuhan orang-orang yang rela, angkat Tuhan orang-orang yang mau untuk bekerja bagi kebesaran kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, aku berdoa ada karunia-karunia baru yang Kau nyatakan bagi orang-orang di tempat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar di tempat ini ada 5 jawatan, biar di tempat ini ada karunia menyembuhkan, ada karunia profetik, ada karunia berbahasa roh, ada karunia Tuhan untuk mengetahui yang baik dan yang buruk. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini, mengubahkan, menyucikan, menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, bekerjalah bagi gereja ini. Bapa, kami tahu Engkau Allah atas gereja ini. Kami tahu Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang visioner, Allah yang memberikan kami visi, Allah yang memberikan kami misi, Allah juga yang memberikan kami kecukupan untuk menjangkau, untuk memenuhi visi-Mu ya Tuhan. Bapa akan berdoa buat Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan, kalau Tuhan kasih visi untuk Pak Boas hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak dari gereja ini, kami sebagai istri dari hamba-Mu Tuhan, berdoa dengan hati kami, dengan tersungkur ya Bapa, supaya Engkau terus pertajam visi-Mu atas gembala kami, supaya Engkau terus pertajam hati
yang menyembah. Tuhan, biar kami belajar dari gembala kami, Tuhan, bagaimana untuk duduk diam dan hidup sebagai gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melihat Engkau di dalam gembala kami. Ajar kami untuk melihat Engkau di dalam pemimpin kami. Supaya kami gak fokus akan kesalahannya, akan ketidaksempurnaannya, tapi kami fokus akan kepenuhan Tuhan di dalamnya. Dan Bapa, ajar kami hari ini Tuhan untuk mencari kepenuhan Allah yang hidup. Yang hidup Tuhan. Bukan sekedar status kami sebagai anak Tuhan, bukan sekedar status kami sebagai pendatang gereja, tapi kami mau membawa kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan kemanapun kami pergi, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, di tempat kami sekolah, dimanapun Tuhan kami berada. Kekudusan-Mu lah yang menyertai kami, kemuliaan-Mu lah yang menyertai kami, dan biar kami melangkah, kami membuat tanah yang kami pijak menjadi tanah kepunyaan Tuhan, kami membuat kerajaan Allah semakin besar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih.